Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan acara Zoom bersama Kak Nur dengan materi kepribadian, tes kepribadian. Untuk itu semuanya adik-adik masih semangat ya menjelang pendaftaran SNMPTB nanti insya Allah dibuka di Januari. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah nanti Januari mulai pendaftaran. Baik, semuanya adik-adik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah agar acara berjalan dengan lancar. Amin. Biridillah wa syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adik-adik semuanya dan Kak Nur, mohon izin untuk menyampaikan tata tertib pada malam hari ini. Yang pertama, semuanya untuk adik-adik tetap memperhatikan dan mendengarkan pemateri ya. Terus nanti kita mulai eh, materi pukul 19.8 titik titik 8 ini ya. Titik 8 sampai dengan pukul 20 lebih 8 menit nanti eh, didengarkan dengan sebaik-baik mungkin dan nanti kalau tidak bisa bertanya. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kakak Nur. Monggo Kakak Nur silakan. Oke, terima kasih Kak Ridwan atas waktunya. Oke, selamat malam adik-adik yang hebat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi bersama Kak Nur yang akan mendampingi adik-adik semuanya belajar tentang kepribadian. Ya, masih ingat ya tentang kepribadian ya? Yaitu keseluruhan dari seseorang atau dari diri sendiri, dari pribadi, entah itu interaksi, ya, tingkah laku, kemudian emosi, cara berpikir, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kemarin kita sudah bahas materi. Kita sudah sampai soal 10 ya, adik-adik ya. Kita lanjut soal nomor 11. Oh ya, Kak Nur mau menyampaikan sebelum lupa ya. Jadi soal kepribadian, insya Allah apa namanya soalnya hanya mungkin 10 kurang lebih ya. Nanti di tes SNBDB yang tahun kemarin itu sekitar 10 poin, 10 soal. Jadi adik-adik usahakan ya semaksimal mungkin soal 10 itu dan insya Allah soalnya mudah-mudah ya. Oke, tetap semangat. Nomor 11, setelah selesai mengerjakan tugas dari guru, saya titik-titik melakukan pekerjaan selanjutnya. B. Tidur. C. Mengakses jejaring sosial FB, IG, atau yang lain. Dan D. Meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan. Jawaban yang paling tepat apa, adik-adik? D, D. Ya, D. Oke, selanjutnya nomor 12. Ketika mengerjakan soal-soal yang sulit, saya titik-titik. A. Mengakhiri soal tersebut karena percuma tidak bisa dikerjakan. B. Meminta jawaban teman. C. Berusaha menyelesaikan dengan baik dan mencari pemecahannya sebisa saya. Dan D. Menyalahkan guru yang membuat soal. Apa jawabannya? E. C. Iya. Berusaha menyelesaikan dengan baik dan mencari pemecahannya sebisa saya. Oke, selanjutnya nomor 13. Jika dalam diskusi kelompok, ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, sedangkan saya ketua kelompok. Maka saya titik-titik A. Saya tetap teguh mempertahankan pendapat saya. B. Saya lihat dulu siapa dia. C. Saya pertimbangkan pendapat tersebut dan D. Menanyakan mengapa
berbeda pendapat dengan ketua kelompok? C. B. Apa jawabannya? C. C. Oke. Kenapa C? Karena ada beberapa orang yang kadang kalau mau memberi saran hanya memberi saran saja tidak memikirkan sebab akibat. Eh, Kak siapa? Kak Nesia Quina ya. Oke. Dan apa namanya? Selain itu ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Karena namanya diskusi ya, pasti perbedaan itu pasti ada. Karena isi kepala manusia itu apa namanya dalam menafsirkan itu berbeda-beda juga ya, tergantung penangkapannya dan pemahamannya. Jadi lebih bijaknya yaitu ketika kita menjadi ketua kelompok, ada teman yang berbeda pendapat, sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu. Jangan sampai apa subjektif. Siapa sih yang tadi nyampein atau itu anaknya siapa mungkin teman apa bukan atau lawan atau malah seperti menyalahkan ya. Kenapa kok beda pendapat gitu ya? Dan apa namanya harus adil tadi ya, bijak, adil. Nggak boleh lihat siapanya dia atau yang ngomong siapa gitu, nggak melihat personal. Jadi yang baik jawabannya adalah C, benar ya, adik-adik ya. Masih ingat rumus untuk menjawab soal kepribadian? Menurut pemahaman adik-adik, ada yang mau berpendapat? Kak Nur pengen tahu? Yang paling tepat. Ya, Kak Nur Aini, coba dalam menjawab soal, tipsnya apa? Cari yang paling tepat dan masuk akal. Ya, cari yang tepat, masuk akal. Ya, Kak Kuina. Yang lain, ada lagi? Apakah sudah paham tentang soal-soal kepribadian? Paham. Paham. Mudah ya? Gampang lah ya. Ya, adik. Oke, siap. Nanti tinggal adik-adik kan soal kepribadian ini sangat mudah sekali ya. Tinggal jangan sampai kalian itu eh, menyepelekan. Tetap apa namanya apa namanya tetap waspada lah ya, waspada dan tetap siap-siap. Karena kepribadian mudah, adik-adik bisa belajar yang mungkin adik-adik mungkin kurang di verbal ya. Kalau verbal kan harus tahu maknanya, ada sinonim, antonim, itu adik-adik semuanya harus apa ya, perbendaharaan katanya itu ditambah sering baca. Terus kemudian literasi bahasa Indonesia, Inggris, dan lain sebagainya. IPA, IPS itu adik-adik harus dikuatin lagi. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi untuk apa namanya kepribadian insya Allah adik-adik udah paham. Jadi jangan sampai nanti dalam mengerjakan jangan sampai salah gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya nomor 14. Saat sedang berjalan melewati kerumunan adik kelas yang sedang berkumpul, maka saya titik-titik. A. Menyuruh adik kelas agar minggir. B. Meminta izin dan permisi dengan senyum. C. Berjalan sambil membusungkan dada karena merasa senior. Dan D. Berjalan sambil berlari. B. 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 Meminta izin. B. Baik sekali. Benar ya, meminta izin dan permisi dengan senyum. Jadi adik-adik tidak usah takut karena senior gitu ya. Tetap harus diutamakan sopan santun adabnya dan tetap rendah hati gitu. Walaupun kita kakak kelasnya gitu ya.
Meskipun mereka adik kelas kita, kita tetap harus menghormatinya. Jangan sampai kita merasa kita itu paling baik gitu ya. Maksudnya paling yang harus dihormati gitu. Jangan sampai. Tetap rendah hati ya adik-adik ya. Nomor 15, saya ditugaskan untuk memimpin tim kelompok kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap tugas mereka. Sikap saya yang biasa terjadi ya, ada yang cuek, ada yang apa namanya, tidak mengindahkan atau tidak mau bekerja gitu. Tapi tetap harus profesional. A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Mengancam anggota yang tidak serius akan dikeluarin dari tim. C. Melaporkan kepada guru agar diberi sanksi. Dan D. Menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Yang paling tepat apa, adik-adik? Oke. Harus bijak ya. Menasehati, D. Ya, benar sekali. Menasihatinya agar sadar. Harus kita selesaikan dulu dengan teman-teman. Misalnya, kok udah dinasihatin masih seperti itu sikapnya, nggak mau peduli, nggak mau membantu, baru kita laporkan kepada guru, gitu ya. Tetap dikerjakan semampunya. Oke, selanjutnya 16. Ketika saudara saya meminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum, maka tindakan saya, titik-titik, A, menolak dan menjelaskan alasannya, membantu namun itu untuk pertama dan terakhir kalinya, C, membantunya karena dia adalah saudara saya, dan D, jika risikonya masih bisa ditanggung, saya membantunya karena saudara saya. Nih harus tegas. D, Apa jawabannya? A. D, 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 D. D. A. Ada yang D, ada yang A. Yang A, alasannya apa, Kak? Pelanggar hukum nggak boleh dilakuin. Ya, benar sekali. Harus tegas, ya. Walaupun itu saudara atau keluarga dan lain-lain. Kalau melanggar hukum, ya kita harus menolak. Ya, tidak ada basa-basi, ya. Tidak ada belas kasih. Menolak dan menjelaskan alasannya karena udah melanggar hukum. Gitu ya. Tadi yang menjawab apa namanya C ya? Apa D? Alasannya apa? Nggak ngeliat. Tadi nggak ngeliat kalau ada melanggar hukumnya, makanya jawabnya itu. Oh, gitu ya. Oke. Besok pas tes apa sungguhan harus teliti ya, latihan. Kemudian nomor 17. Sebentar. Saya telah Mana tadi? Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kelas besok pagi. Titik-titik. A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. B. Saya cemas jika besok presentasinya kurang lancar. C. Tidak mungkin presentasi saya tidak lancar. Dan D. Saya pasrah jika ada kendala yang membuat presentasi tidak lancar. Ini tergolong dari kemarin ya, 5 dimensi. Dimensi yang pertama. A, Iya benar sekali. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. Harus optimis ya, adik-adik ya. Pokoknya sebelum kita mencoba atau melaluinya, jangan sampai putus harapan. Jangan sampai mengeluh, jangan sampai apa ya, em, menyerah. Harus dijalani dulu. Kadang itu apa yang kita bayangkan, apa yang kita apa namanya, kita pikirkan, kadang tidak seseram apa yang nanti kita lakukan seperti itu ya, tidak sesulit ataupun apa ya, tidak sesulit apa yang
kita bayangkan gitu. Jadi kita harus berani mencoba, try and try, mencoba dan mencoba. Nomor 18. Saya mengikuti Olimpiade OSN mewakili sekolah saya, maka saya titik-titik. A. Yakin Selalu dan gelisah usaha. jika saya. Oke, B. Yakin dengan usaha yang sudah dipelajari dan berdoa. Optimis ya, termasuk optimis. Kebalikannya optimis apa? Pesimis. Ya, benar sekali. 19. Ketika sedang mengerjakan tugas kelompok, teman saya mendadak izin karena harus melaksanakan ibadah di gereja. Maka saya titik-titik. Ini termasuk juga toleransi. A. Mempersilahkan A, teman saya untuk melaksanakan ibadahnya. A. Oh, langsung ya, pintar sekali. A. Ini termasuk toleransi. 20. Hari ini ayah dari teman dekat saya sakit keras dan membutuhkan biaya untuk ke rumah sakit. Maka titik-titik. A, D, Apa? B apa D? C. D, 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 C. C. D. C. Iya. Ada yang C? D, D ya. Yang paling D, tepat adalah D. Saya memberi bantuan semampu saya. Gitu. Terus nomor 21. Maaf, mau tanya. Itu tadi nomor Ya. 20 apa 21 sih, Bu? Tadi 20. Oh, Nih, Ibu nggak lihat nomornya, Bu. Maaf, Bu. ayo. Ini lagi mikirin apa ini? Hmm. Kayaknya 2 kali salfok ya. Enggak apa-apa lah ya. Masih belajar, masih uji coba. Oke. Sekarang nomor 21. Apakah kurang besar, Po? Dok, ininya, soalnya. Nggak, Bu. Nggak fokus, Bu. Oh, lagi nggak fokus ya. Tarik nafas, lepas ya. Fokus. Bismillah. Sekarang apa Kak Nur kecepatan? Enggak, Bu. Enggak. Enggak ya. Ya, nanti gantian kalian yang baca biar fokus. Sekarang Kak Nur dulu. Sekarang nomor 21. Di sekolah saya, eh, di sekolah saya melihat ada beberapa peralatan yang rusak dan hanya saya yang mengetahui. Maka saya titik-titik. A. Saya diam saja karena jika C. melapor akan dikira saya yang merusaknya. Apa? C, C. C. Siapa D? Yo. D, C. Nggak perlu juga Ya, mengetahui C. siapa yang merusak. Jawabannya C. Melaporkan kepada pihak sekolah agar diambil tindakan seperlunya. Gitu ya. Terus habis itu, habis dilaporkan baru nanti pihak sekolah ya yang apa ini? Menginvestigasi siapa yang telah merusak alat tersebut. Gitu. Nah, kalian yang menginvestigasikan kayaknya nggak mungkin juga ya, karena tidak pas, kurang pas. Jadi kalau kalian tahu ya ada saksi-saksi bisa itu kalian. Oke, nomor 22. Di sekolah Anda melihat ada sampah di depan kelas, maka saya atau maka Anda Mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. A. ya. Oke, sip itu bentuk jawab dan kepedulian. Kemudian nomor 23. Setiap hari saya datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang saya lakukan setelah tiba di sekolah adalah mangkat B, gasik ya ini. B. B. Berangkatnya Ngecek. pagi-pagi. Ya, mengecek tugas yang belum selesai dan menyiapkan materi hari ini. Oke, bagus. Kalau sudah nggak ada tugas atau sudah semuanya disiapkan, baru kalian bisa
mengobrol, bisa jalan-jalan gitu ya. Yang tugas utama diutamakan terlebih dahulu. Nomor 24. Saat mengerjakan tugas di perpustakaan, saya selesai lebih awal dan masih ada sisa waktu 30 menit. Yang saya lakukan adalah, Membaca buku. Eh, iya, ayo, membaca buku. oke, sip, membaca buku-buku pengembangan diri, gitu ya. Idealnya seperti itu ya, adik-adik ya. Tapi biasanya kalau sudah selesai mengerjakan tugas, biasanya pada kecapean ya. Terus refreshing, mengobrol. Tapi kalau di perpustakaan nggak boleh mengobrol. Atau mungkin setting, membuka Facebook, dan lain-lain. Tapi lebih tepatnya adalah D, membaca buku-buku pengembangan diri. Kenapa kita harus membaca buku pengembangan diri? Agar diri kita itu semakin tahu, semakin berkembang, semakin dewasa. Karena kan ada adik-adik semuanya, apalagi ya kalian masa-masa sekolah perlu mencari sebanyak-banyaknya informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jangan sampai digunakan hal-hal yang negatif seperti pacaran atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini mumpung kalian masih muda, adik-adik semuanya masih muda, hanya belajar tok ya, tidak memikirkan apa namanya cari pekerjaan atau pekerjaan, tidak memikirkan yang lainnya, kalian hanya fokus untuk belajar, dimanfaatkan sebaik mungkin. Mumpung belum menyesal ya, adik-adik ya. Nomor 25. Ketika ulangan, saya tidak bisa mengerjakan satu soal yang saya anggap sangat sulit. Ini pasti ya, apalagi kemarin habis SAS, pasti ada salah satu soal yang sulit atau ragu. Maka saya titik-titik. Mengerjakan dengan semampu saya. Ya, benar sekali. Mengerjakan dengan semampu saya. Jangan sampai, apa namanya, kalau itu ada poinnya semua, tidak mengurangi poin, kalian harus mengerjakan. Apalagi soal isai ya, kalau dikosongin nanti nggak dapat nilai, nggak dapat poin ya, dikerjakan semampunya. Tuh. Ya kan adik-adik sambil minum, mungkin yang lapar ya silakan makan, biar fokus. Sudah saat isya semua belum ini? Belum. Belum. Ini ada yang di rumah atau di pondok semua? Di Rumah. rumah. Oh, di rumah. Tak kira di pondok. Enggak ya. Oke, nomor 26. Ini ada yang mau membaca? Silakan. Mau. Yuk, Kak Kuina. Ketika praktikum berlangsung, saya tidak sengaja memecahkan alat lab. Yang saya itu, yang saya lakukan adalah C. Melaporkan kepada petugas laboratorium dan menerima konsekuensinya. Ya, benar sekali. Kenapa harus seperti itu, Mbak Kak Kuina? Karena berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, betul sekali. Pokoknya entah nanti resikonya apa, pikir pikir carry gitu ya. Pikir carry apa ya itu? Pikir belakangan lah. Yang penting kalian udah berani bertanggung jawab bahwa saya tuh nggak sengaja gitu lah memecahkan ini. Misalkan disuruh ganti ya bisa dicicil atau apalah. Karena ya memang kita tadi nggak sengaja ya memecahkan ya. Gitu. Oke, nomor 27. Makasih Kak Kuina. Nomor 27. Asli Pemalang ya, Kuina ya? Ya, pemalang. Pemalang. Yuk, yang lain. Mungkin Kak, siapa ya? Kak Mutia atau Sakif, Yusuf?
Sakif, Sekalian, Sakif. sekalian ngecek pada dengerin apa ndak ini. Dengar, Sakif, yuk dengerin ya. Nomor 27 Mas. hari ini ada tugas dari guru. Kebetulan guru tersebut berhalangan hadir dan meminta saya untuk memantau tugas dan menjaga agar tertib. Yang saya lakukan adalah A. Ini A. biasanya ketua kelas ya. Ah, iya. Mas Sakif ketua kelas enggak ini? Kan. Kan ya. Jadi apa di anggota kelasnya? Tua geng. Hah? A. Geng apa? Gangster. Astagfirullah. Kan udah nggak ada toh gangster. Udah dibasmi ya. Diberantas. Oke, A. Kenapa A, Mas Sakif? Karena jawabannya. Selain jawabannya apa? Harus ada alasannya latihan kritis. Kira-kira aja yang menurut Sakif. Alasannya apa? Karena disuruh dilakuin, Bu. Oh ya, karena sudah mendapat amanah ya, lebih tepatnya karena sudah diberi amanah, apalagi yang ngasih amanah itu guru ya. Siapapun yang ngasih amanah ke kalian, eh, ya, ya. Kalau amanahnya kok, oh, apa namanya nggak baik ya jangan. Apa namanya kuncinya harus yang positif, yang tidak melanggar norma atau syariat. Ya, betul. Tuh. Ya, gitu ya. Mas Akib, terima kasih udah berani mencoba dan berani mengemukakan alasan gitu ya. Sama-sama, Bu. Nomor 20, ya, asli Pemalang juga ya, Sakif ya. Asli, Bu. Asli. Oke. Nomor 28, yuk siapa lagi? Mau Bu, Biar, ulang mau biar lagi Bu, biar nggak bervariasi itu Bu, ya. biar nggak ngantuk Bu. Ya, betul sekali. Kok wis ngantuk jam segini? Iya Bu, biar nggak bosan Bu. Biasanya godaan ya, kalau belajar tuh cepet ngantuknya ya. Iya Bu. Kalau bermain, scroll TikTok, HP gitu ya, atau IG itu biasanya nggak ngantuk. Ya namanya godaan. Oke, Kuina, yuk silakan. Saya meminjam tem- saya meminjam buku kepada teman saya pada saat mengembalikan bukunya hilang. Maka yang saya lakukan adalah meminta maaf karena bukunya hilang dan bersedia mengganti. Alasannya apa? Ya itu tadi berani berbuat berani bertanggung jawab. Ya kebetulan itu ya, berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Oke. Kak Nur kira udah pada paham ya? Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan juga kalian lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya menghilangkan, harus mengganti. Kenapa kok kita diwajibkan mengganti? Biar kita itu bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita pinjam, melakukan peminjaman, ya kita harus mengembalikannya. Begitu, biar hati-hati, ada rasa kehati-hatian. Gitu. Oke, nomor 29. Siapa lagi? Satria, Bu, Satria. Yo, Satria. Ini insya Allah jadi Satria. Beneran ya? Kesatria. Ayo, Satria, apakah sesuai dengan namanya? Nomor berapa, Bu? Oh, gak dimake. Iya, nomor berapa? 29 kan? Ya, benar. Ya, berarti nyimak ya, Mas Satria ya. Ya, nomor 29. Ketika diminta menjadi koordinator kegiatan penggalangan dana sosial, maka saya A. Menggalang dana dan melaporkan sesuai dengan kondisi lapangan. Benar sekali. Kenapa alasannya?
Karena harus Harus apa? Tadi masih ada hubungannya dengan yang tadi, yang Kak Nur sampaikan. Ini juga tentang masalah apa? Ma, nah, atau kepercayaan. Dan rasa tanggung jawab. Gitu ya. Apalagi ditugasi menjadi koordinator kegiatan penggalangan dana sosial. Gitu ya, Kak Satria ya. Oke, sip. Selanjutnya, ayo, siapa lagi? Fauzan, Almira. Almira ada dua nih, yuk. Ya, siapa? Kalian liburnya kapan? Udah libur belum? Senin Belum. nanti. Adik-adik udah liburan belum? Belum Belum. nanti MTS. hari Senin. Senin. Ambil rapotnya kapan? Hari Sabtu tanggal 21. 21. Oh, sama ya. Alia juga tanggal 21. Untuk apa? Belum tahu ya, adik-adik ya. Ntar Belum Belum. tahu ini apa, Kak? sambil, oh belum tahu. Biasanya tanggal 2 sama nggak? MTS mungkin tanggal 6 atau beda-beda. Apanya yang tanggal 2 tanggal 6? 6 ya, Apanya, Bu? Apanya berangkatnya, itu masuknya lagi. tanggal 2 kayaknya. Oh, kayaknya. Ada study tour gitu? English Day ke Jogja. Oh, ke Jogja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaga badan ya. Semoga Ya, nanti Ya, pas Bu. ini hari H nggak sakit. amin. Doain selamat, Bu. Amin, amin. Oke. Yuk, selanjutnya nomor 30. Bosen. Yuk, Fauzan. Kak Nur udah nguap ini. Untuk. Saya mengikuti seleksi penerimaan siswa baru. Saya diberikan kesempatan bisa lulus asal saya bisa memberikan upah kepada petugas. Maka saya, Ya. kataku yang C, Bu, menolak dan berusaha mengikuti seleksi sesuai prosedur. Ya, sesuai Artinya prosedur. gimana sih? Jangan sampai korupsi atau itu kalau memberikan upah berarti nyogok gitu ya, nyuap. Nah, jadi pernah nyogok, nyuap? Tidak. Alhamdulillah enggak. Sebenarnya enggak ya. Oke, selanjutnya Sia, nomor sia, tiga puluh sia. satu. Sia, Kak, sia. Sia. Iya, sia, 21 sia. Ketika Anda diberi tugas oleh guru untuk menyelesaikan sebuah proyek bersama teman sekelompok, tetapi Anda tidak menyukai salah satu anggota kelompok tersebut, apa yang Anda lakukan? B. Bekerja sama dengan seluruh anggota kelompok, termasuk yang kurang disukai demi hasil yang baik. Alasannya apa ini? Sia. Kan kerja kelompok harus dikerjakan, terus harus profesional. Ya, pintar. Harus profesional. Oke, terima kasih, Sia. Selanjutnya, nomor 32.
Mau, Bu. Oke, silakan. Sekolah memiliki peraturan ketat mengenai penggunaan seragam dan jadwal ibadah bersama. Bagaimana Anda merespon peraturan ini? A. Mengikuti aturan karena paham itu untuk kebaikan bersama. Benar sekali. Peraturan itu dibuat ya atas musyawarah, atas kebaikan-kebaikan di dalamnya, atas peristiwa mungkin yang sudah terjadi atau sesuai dengan adat di situ gitu ya. Jadi insya Allah adanya aturan itu sudah disesuaikan dengan kondisi, dengan apa yang ada di situ. Dan demi kebaikan bersama. Kalau nggak ada aturan pasti akan seenaknya sendiri ya, seenak idenya. Gitu. Sebagai siswa, kita harus mentaati segala aturan yang ada di sekolah kita. Gitu ya. Jangan sampai tidak taat. Harus melatih ketaatan. Yuk, nomor 33. Siapa lagi? Sakif, Sakif. Sakit lagi. Yuk, yang belum mungkin. Yusuf, Yusuf, Yo, Ayub, Suaib. nomor 33 ya, Bu. Ya, Jika Anda melihat seorang teman sedang menyontek saat ujian, apa yang akan Anda lakukan? P. Mengingatkan teman tersebut bahwa perbuatannya salah. oke. P ya, mengingatkan teman tersebut bahwa perbuatannya salah. Jika nggak mau diingatkan, apa yang dilakukan? Melaporkan ke guru. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik semuanya percaya diri dalam mengerjakan soal. Nggak usah percaya sama jawaban teman. Asal kita belajar, insya Allah bisa. Tuh ya. Kalau nanti jadi anak IC itu nggak ada kata menyontek ya, karena semuanya itu basisnya online. Ya, jadi anak-anak nanti ngerjain soalnya pakai komputer, pakai laptop masing-masing. Kalau di MTS sudah seperti itu belum? Ngerjain SAS kemarin pakai kertas apa pakai ini Paper. e-learning Kertas. Pakai tas? internet gak ada kuota. Oh, enggak ada. Kan di sekolahnya kalau di IC ada kuotanya ya, ada wifi-nya untuk masing-masing kelas. Di sekolahnya juga ada. Tuh. Misalnya buka tab baru itu sudah kedetek ya, adik-adik ya. Oh, nanti langsung ke blok bahwa kedeteksi membuka tab baru. Jadi yang dibuka hanya soalnya. Tuh, adik-adik. Ya, jadi apa namanya harus punya pendirian bahwa harus dikerjakan sendiri. Saya itu nggak boleh nyontek. Karena kalau nyontek nanti hasilnya tidak akan berkah. Ya, tiba-tiba kalian dipersulit dalam mungkin apalah gitu ya. Jadi kalau kalian nggak nyontek, insya Allah keberkahan akan meliputi kalian semuanya. Insya Allah akan menjadi berkah nilainya, berkah kehidupan adik-adik semuanya. Gitu. Jadi ingat kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan dan kedoliman atau keburukan itu juga akan dibalas dengan keburukan. Jadi adik-adik sekecil apapun kebaikan itu jangan pernah menyepelekannya, ya. Mungkin eh, soal nyontek itu udah terbiasa atau sudah menjamur, tapi adik-adik harus punya pendirian yang apa namanya, yang kuat, jangan sampai ikut-ikutan. Oke, nomor selanjutnya nomor Tiga berapa empat. ya? 34. 35. 34, 34. Ya, 34. Kayaknya udah tak scroll ya sampai lupa. Yuk, 34 siapa? Berapa, berapa? Berapa? Prabe, Prabe. Ya, ya. Prabowo.
Sopo jenenge? Ini mulai baca, Bu. Waba. Prabu, yuk. Ya, ada teman baru yang baru saja pindah ke sekolah dan terlihat kesulitan beradaptasi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendekati dan membantu teman baru tersebut agar merasa nyaman. Itu ya, Mas Praba ya namanya ya. Ya, ya. Eh, sudah dilakukan belum ketika ada orang Sudah, baru, orang sudah. iya, waktu itu kejadiannya gimana? Gimana ya? Ya, Atau mungkin gitulah. Hoax, tidak bisa hoax, hoax. diungkapkan dengan kata-kata ya. Ya, tidak bisa diungkapkan. Hanya Mas Praba dan Allah yang tahu. Ya, betul, Bu. Tuh, oke. Ini termasuk orang yang ekstrovert ya, adik-adik ya. Yang mudah bergaul, senang berinteraksi. Adik-adik ada yang introvert atau mungkin ada yang extrovert? Extrovert, Bu. Extrovert, alhamdulillah. Ada nggak yang introvert? Kayaknya saya, Bu. So, introvert dalam hal apa kalau Yusuf? Kalau misalkan apa ya, terlalu apa ya, seneng kalau misalkan ngomong sama orang tuh pulang-pulang ke rumah tuh pasti capek, Bu. Ngomong ngomong sama teman capek gitu ya, pulang-pulang capek. Atau memang capek beneran itu? Yang dirasakan Yusuf itu ya. Ya, Bu. Oh. Tak kirain kalau ada nggak bagi-bagi. Oke, introvert juga baik ya. Introvert baik asal tidak berlebihan. Misalkan memang nggak suka dengan keramaian atau bergaul. Kalian tipe orang yang mungkin pilih-pilih teman ya. Mungkin yang satu temannya terlalu apa ya ceplas-ceplos, nggak suka, nggak cocok, kurang nyaman. Itu juga diperlukan juga ya kadang itu. Jadi nggak selamanya introvert itu tidak baik ya. Oke, selanjutnya nomor 35 ya, jadi. Ya, tadi setelah Praba, siapa lagi? Putra, Putra. Syariah. Ini kalian saling kenal ya, satu kelas ini. Satu sekolah. Oh, satu angkatan ya, satu sekolah. Iya. Yuk, nomor berapa? 35. Katanya pengen ke... Beras apa? Nggak ada Putra, Cule. Iya, Syahid. nggak ada Putra. Bu. Hajar ke Hajar. Yuk, latihan. Ekstrovert. Dicek ke... Oke, terus coba kali ganggu yuk. Saatnya Tiga. tampil. Yuk, siapa? Gara-gara Aira. Hah? Gara-gara Aira. Aira kayaknya belum toh. Yuk. Ini juga kebaikan loh. Jangan dikira nggak kebaikan. Barangkali habis apa namanya baca soal jawab ini barangkali kalian besok jadi calon-calon cendekiawan, jadi dosen gitu kan, Amin. jadi guru, Amin. dokter, apalagi Amin. jadi tenaga Artis. ahli, artis ya, artis yang solihah gitu ya, soli dan solihah. Ya, ada lagi? Saya Harus wis Bu, saja saya lah, Bu. yuk. Saya Bu, Nesa Bu. Ya, boleh. Yang mana sih Bu? 35 ya Bu? Ya, 35.
Di sekolah Anda diharapkan untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan seperti dosen dan membaca Quran tiap pagi. Apa yang Anda lakukan? Berpartisipasi dengan ikhlas karena menganggap itu bermanfaat. Apa jawabannya? A. Ya, A. Ah, ya kalian juga pintar dalam membaca ya, cepet ya dalam menangkap. Oh, ini isinya ini. Oke, benar sekali. Apalagi nih, nomor selanjutnya, nomor 36. 36, ayo, siapa lagi? Saya punya saran, Bu. Ya, Yang ngerjain hostnya aja. kok host? Ya udahlah, hostnya masa disuruh ngerjain. Ya, siapa lagi yang belum? Zia tadi udah belum? Aku boleh, Bu. Boleh, Udah. Fauzan ya? Iya, Bu. Oke. Jika Anda terlambat masuk kelas, apa yang Anda lakukan? C. Meminta maaf Mm-mm. kepada guru dan segera mengikuti pelajaran. Ya, baik sekali. Kenapa? Alasannya, Fauzan? Karena tanggung jawab, Bu. Ya, pintar sekali ya. Karena tanggung jawab, berani berani terlambat, berani meminta Berani minta maaf. maaf. Ya, benar sekali. Oke, nomor 37. Ketika guru memberi tugas kelompok, Jangan. ya sikap Anda gimana? He, C. Berpartisipasi aktif dan Berpartisipasi. bekerja sama dengan teman kelompok. Ini ya, adik-adik ya. Terus, nomor 38. Jika Anda lupa mengerjakan PR, apa yang akan Anda katakan kepada guru? jujur dan minta maaf. Ya, meminta maaf. Terus, Minta mengaku maaf mengaku jujur dan dulu ya, dan ya meminta maaf. jujur dan minta maaf. Ya, oke, tapi kalau bisa yo jangan sampai lupa ya, adik-adik ya. Kalian harus Oh, yang punya baca kita aja sih, Bu, jurnal. biar asik. Ya, boleh. Kalian harus punya not tahu ya, jurnal. Catatan gitu ya, catatan kecil. Biar selalu ingat. Yo, siapa lagi? Nomor 39. Sia-sia. Zia. Ini kayaknya udah pada paham ya. Kita selesai sampai jam berapa? 11, 20 pas atau mau lebih? 11. Putra itu Putra baru masuk. Putra, Putra. Oh, baru masuk. Baru tahlil, habis tahlilan ya putranya. Mana itu? Mana Putra Umi aja, kok? Putra itu Kak baru Nur masuk. belum. Ki Adinata Putra. Kak, Kak Nur belum melihat putra ini namanya. Mana? Nggak ada putra? Putra. Itu sih Bu Rizky Adinata Putra ML 01. Oh. Yuk, suaranya, Mas Putra. Ya, Monggo dalam. open mic. Ya, pintar. Yuk. Nomor baru masuk ya. Ya, tadi keluar Oh, kenapa? jaringan. Oh, jaringan. Oke, mumpung ini bagus jaringannya. Yuk. Nomor 39. Ketika mendapat nilai rendah dalam ujian, apa yang Anda lakukan? B. Menerima hasil dan belajar lebih giat. D. Oke. Kenapa? Nah, itu hasil dari belajar kita. Berarti kita harus belajar lebih giat lagi biar nilainya bagus. Pintar sekali. Oke, selanjutnya nomor 40. Bu mau Bu. Nesya Bu. Oke. Ya. Anda diberi amanah sebagai ketua yang Anda lakukan menjaga. Aduh. Eh.
Gimana sih menjalankan tugas dengan tanggung jawab? Ya, benar sekali. Jadi ya, kalau dikasih amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Harus dijalankan dengan ketulusan. Ya, kalau kita nggak tulus, grundel itu nanti juga akan berefek juga ya. Kitanya udah capek-capek dan nanti nggak dapat pahala karena tadi grundel ya. Nggak ya, ikhlas. Insya Allah kalau kita dikasih amanah berarti kita dipercaya sama teman kita ya. Kita berarti orang yang baik dan kita harus melaksanakan amanahnya. Insya Allah ada keberkahan kok dari situ. Ya, Dek, Dek, ya. Nomor 41. Yuk, siapa lagi? Sia-sia tadi kan sia nggak jadi. Ya, udah mau selesai? Saya, Bu. Ya, siapa jadinya? Inas, Apa? Saya Inas. Yuk, baca, Nur Bu. Aini, Inas. Ya, Ines. Ketika teman Anda meminjam uang tetapi lupa mengembalikan apa yang Anda lakukan, A. Mengingatnya dengan baik. Mm-mm. Ya, kenapa? Kok harus diingatkan? Bukannya itu kalau minjam ya, ya udah diingat-ingat gitu. Kalau perlu dicatat. Lupa. Kenapa? Kok harus diingatkan? Biar temennya nggak nanggung dosa di akhir. Ya, baik sekali, Nas. Ya, gitu ya. Memang kita menagih itu memang itu diwajibkan ya. Ketika kita meminjamkan uang, ya kita juga wajib menagihnya. Tapi kalau ditagih nggak dibayar ya sudah kita sudah gugur ya. Itu nanti menjadi tanggungan yang peminjam. Tuh, adik-adik. Jadi memang kita wajib menagih dan yang meminjam wajib membayar. Tuh. Ini asal dalam kebaikan ya, adik-adik ya. Sampai 45, Bu. Eh, ke scroll ya ini ya. Tapi nek janjinya, misal kalian Bu, janji 42 yang belum, nggak 42 baik, belum. iya po, dua. Iya kan tadi Misalnya kalian, kayaknya 41. oh ya, yuk silakan. Siapa? Mau, mau, mau. Mau, yuk. Kui Boleh, namanya. Bu. Boleh, Bu. Ya boleh. Anda menemukan dompet di sekolah. Apa yang Anda lakukan? Mencari pemiliknya. Mm. Terus, kenapa? Terus kalau misal nggak ketemu, minta tolong ke guru buat memberi Kalau pemberitahuan di toa siapa yang ada kehilangan barang. benar sekali. Kenapa ketika kita menemukan dompet, kita harus mengembalikannya? Nah, siapa tahu orang yang punya dompet lagi nggak ada uang atau udah nabung banyak, tapi kita malah nggak ngembalikan karena saya merasakan, Bu. Oh, udah pernah kehilangan ya? Iya, Bu, sering. Wah, ini berarti tipenya yang ini, Mbah ini ya. Kalau naruh barang sering lupa gitu ya. Yuk latihan, Kuina ya. Latihan, jangan sembarangan naruh barang. Atau kalau membawa sesuatu diingat-ingat. Gitu. Kalau nggak dilatih nanti keterusan loh bahaya loh, Nduk ya. Gitu ya, Kuina ya. Bu, Kenapa kita harus berbuat baik mencari pemiliknya? Karena memang itu sudah tuntunan, sudah menjadi kewajiban kita sebagai
sesama manusia sebagai umat Muslim, ya, kalau ada kita harus memperbanyak amal solih, harus memperbanyak kebaikan-kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Itu ya, karena memang sudah menjadi kewajiban. Sama halnya, kenapa kita harus patuh sama orang tua? Ya karena memang perintah Allah, ya. Perintah Allah di Al-Quran kita harus mematuhi kedua orang tua. Yuk, masih ada waktu. Mungkin kayaknya udah pada paham ya, adik-adik ya. Paham? Paham, oke. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kita cukupkan di sini ya. Coba Kak Nur mau ini cek Kak Ridwan. Iya, Kak Nur, gimana? Iya. Sudah? Ya kita selesaikan Gila. ini Ya. sampai di sini karena insya Allah untuk soal kepribadian mudah dan anak-anak yang Mm-mm. penting tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang Mm-mm. tidak baik ya. Iya. Semaksimal mungkin harus teliti. Mm-mm. Insya Allah udah bisa. Oke, oke. Terima kasih Kak Nur atas materi Oke. dan pembahasan soal pada malam hari ini. Dan berakhirlah sesi terakhir ya Kak Nur ya, malam ini ya. Ya, Ya, pertemuan terakhir. pertemuan terakhir. Semoga nanti bisa apa namanya, bisa adik-adik mengerti dan bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh panitia nanti. Amin. Amin. Amin, amin ya Sampai Rabbal jumpa nanti Alamin. ya. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf jika host pada malam hari ini kurang berkenan bagi dari semuanya. Saya akhiri, nanti akan dilanjut pada materi yang kedua. Kurang lebihnya, mohon Kasih maaf. Kak Nur. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak.